Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Mayangsari dari 12 Farmasi 1 ingin mempresentasikan laporan PKL di Klinik Sabrina, yaitu dari tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2023. Latar belakang. Praktek kerja lapangan PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau di dunia industri. Kegiatan tersebut sebagai suatu upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian yang telah dipilih sesuai dengan bidangnya. Praktek kerja lapangan ini juga merupakan salah satu kurikulum yang harus ditempuh oleh siswa-siswi supaya mendapatkan pengalaman dan menambah wawasan sehingga ilmu yang belum siswa-siswi pelajari di sekolah bisa kita dapatkan di dunia industri serta menjadikan gambaran untuk suatu saat siswa-siswi kerja pada dunia industri yang sesungguhnya. Sejarah Klinik Sabrina. Klinik Sabrina didirikan pada tahun 2015. Klinik Sabrina ini awalnya tempat praktik dokter umum namun pindah alih dijadikan klinik. Klinik Sabrina juga mengadai BPJS dan melayani poli umum, poli gigi, poli KIA, poli KB bersalin dengan bidang jejaring, laboratorium sederhana. Berikut struktur Klinik Sabrina. Kegiatan umum Vaskes Klinik Sabrina. Poli umum dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Poli gigi dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Polikia dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. SDM Vaskes Klinik Sabrina. Dokter 2 orang, apoteker 1 orang, bidan 1 orang, admin 3 orang. Pelaksanaan PKL. Yang pertama, menyiapkan obat sesuai resep, meracik obat, melaksanakan pelayanan informasi kepada pasien, menghafal letak dan harga obat, mencatat buku pasien dan buku dokter, melaksanakan pengkasiran, mengisi kartu stok, merapikan rak obat, mengecek pasien BPJS di komputer, merapikan dan mengecek status pasien. Berikut adalah foto beberapa kegiatan di Klinik Sabrina. Yang pertama, memasukkan dan membagi sama rata obat ke pembungkus puyer. Kedua, melakukan PIO. 3, meracik puyer. 4, menulis etikat dan menyiapkan obat. Berikut adalah jadwal pelaksanaan PKL. Alat kerja. Yang pertama, alat pres kertas puyer, fungsi untuk merapatkan atau menutup kertas puyer dengan cara dipres dengan suhu panas agar puyer tidak tumpah. Yang kedua, pembungkus puyer, fungsi digunakan untuk membungkus obat sekali minum dan menjamin kehigienisan. Lumpang dan alu. Fungsi lumpang, tempat pencampuran bahan obat. Fungsi alu, alat untuk menggerus obat agar tercampur rata dan halus. Sendok puyer, fungsi untuk memasukkan dan membagikan sama rata bahan obat ke kertas puyer. Pelaksanaan PKL. Yang pertama, kendala yang dihadapi selama PKL yaitu kesulitan membaca resep dari dokter, cara menghadapinya bertanya kepada dokter atau apoteker. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang khasiat atau khasiat obat. Cara menghadapinya mencari khasiat atau penggunaan obat dengan mencari tahu di buku, internet, atau bertanya kepada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di Klinik Sabrina. Tugas khusus analisa resep obat di diare di Klinik Sabrina. Definisi penyakit. Diare adalah penyakitnya yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tinja, encer atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam dan berlangsung dalam jangka waktu lama, tapi kurang dari balita. Kurang dari 14 hari. Diare adalah penyebab kematian paling umum balita dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta orang setiap tahunnya. Pada umumnya, diare terjadinya akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkonsumsi virus, bakteri, atau parasit. Gejala penyakit diare. Yang pertama, fase lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, demam, dehidrasi, darah pada feses. Terapi non farmakologi.
Yang pertama, hindari makanan dan minuman yang tidak bersih. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih sebelum makan dan sudah buang air besar. 3. Gunakan air bersih untuk memasak. Terapi farmakologi. Obat anti diare dapat membantu mengurangi frekuensi buang air besar dan mendapatkan tinja. Ada beberapa obat anti diare, yaitu Antalpugit 2 kali sehari 2 tablet tiap BAB, Oralit 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan, Pektin maksimal 2 hari 10-20 ml, Antalpugit 2 tablet sesudah diare pertama. Analisa resep. Inskriptio atau tanggal dan waktu penulisan resep, keterangan lengkap, signatura aturan pakai obat, keterangan lengkap, infactio tanda buka penulisan lengkap, ordinatio nama dan jumlah obat lengkap, subscriptio paraf dan tanda tangan dokter lengkap. Monografi bahan. Yang pertama, Antalpugit golongan obat bebas. Mekanisme kerja membuat tinja menjadi lebih padat saat keluar dan mengurangi buang air besar. Bentuk sediaan tablet. Indikasi untuk diare akut dan keracunan makanan. Efek samping sembelit, ruam, kulit susah bernapas. Yang kedua, Oralit golongan obat bebas. Mekanisme kerja, Oralit yang masuk ke tubuh akan mengalami proses penyerapan dalam usus kecil. Bentuk sediaan serbuk. Indikasi obat ini digunakan untuk mencegah dan mengobati dehidrasi akibat diare dan muntah. Efek samping perut kembung, nyeri perut. Recavit-C golongan obat bebas. Mekanisme kerja, membantu proses pemulihan, memelihara kesehatan tubuh, serta mengatasi kondisi defisiensi vitamin B. Bentuk sediaan tablet. Indikasi membantu memenuhi kebutuhan vitamin B kompleks dan vitamin C pada keadaan setelah sakit. Efek samping nyeri perut, warna urin jadi lebih kuning. Penyerahan obat. Wadah klip plastik, etiket putih, label harus dengan resep dokter. Signa, Antalpugit 2 kali sehari 2 tablet tiap BAB sesudah makan. Oralit 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Recavit-C 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Pengambilan obat. Antalpugit tablet, ambil 10 tablet, memasukkan ke klip plastik, beri etiket. 2 kali sehari 2 tablet tiap BAB. Oralit serbuk, ambil 1 saset Oralit, masukkan ke klip plastik, beri etiket 2 kali sehari 1 tablet. Recavit-C tablet, ambil 10 tablet, masukkan ke klip plastik, beri etiket 1 kali sehari 1 tablet. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.